tamunya tuh kalau ada yang pingsan, guprak di belakang, ya kan? Kita bagian yang potong-potong tuh. Perasaan di Pondok Bambu nggak ada monyet ya? Itu preset jatuh, jadi sekolah itu pakai rok yang udah coklat-coklat. PHP gitu ya, mencari uang secara instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steelers, aku Ani. Kali ini aku udah ditemenin sama kakak-kakak kelas kita dari alumni SMPN 135 Jakarta, angkatan tahun 84. Udah ada siapa aja nih? Hai Steelers, saya Nandang. Saya Dewi. Saya Hana. Saya Endang. Gimana sih keadaan sekolah waktu di tahunnya kakak-kakak ini di tahun 84 ya? Terus saya dengar juga kan Mas Nandan pindahan gitu ya. Keadaan sekolah itu waktu itu kayak gimana sih? Kebetulan saya masuk itu pas waktu mau naik kelas 3 ya. Jadi saya pindahan dari satu daerah. Dan saya masuk ke Jakarta itu saya ngeliat 135 itu di pelosok. Jalannya masih becek, jalan tanah gitu kan. Beda sama sekolah saya dulu di daerah gitu loh. Ini juga murid-muridnya juga agak beda ya. Cuma ya saya pikir itu bukan satu halangan ya untuk maju gitu kan. Untuk menuntut ilmu. Betul, betul. Dan alhamdulillah saya ngelihat banyak guru-guru sana walaupun muda-muda, mereka masih muda-muda. Guru-guru itu waktu itu masih rata-rata masih belum nikah, jadi masih muda-muda banget. Tapi mereka punya dedikasi yang bagus gitu loh ya ke anak-anak gitu. Saya merasakan itu gitu loh. Saya merasakan itu. Jadi saya merasakan apa yang telah mereka berikan ke saya waktu SMP itu ternyata bermanfaat bagi saya gitu. Kualitas guru-guru itu juga membuat kita bisa maju gitu. Gitu. Nggak tahu kalau Dewi ini yang dari kelas 1 atau Hana atau Endang yang dari kelas 1 gimana tuh mbak-mbakku? Kita sih sebenarnya waktu kelas 1 memang kita sekelas nih, bertiga nih. Oh, dari Ya, kelas 1 kelas. sekelas. Ya memang jadi sampai sekarang tuh emang jadi Teman dekat lah dekat gitu ya, ya. akrab. Nah, terus kalau untuk sekolah memang dulu sekolahnya ya masih begitulah, tapi saya seneng kok di sekolah di SMP 135. Guru-gurunya juga oke. masih tengah-tengah kebun ya ini ya. Masih dengan kebun, masih Becek ya, jalan ke itu katanya tuh dari angkatan 89 aja kemarin cerita masih yang kalau hujan becek kayak gitu, berarti gimana di tahun 84 gitu kan, perubahannya bayang kan. Saya sempat jatuh loh. Ya Allah. Tanjakan itu, Tanjakan di belakang kantor yang ada polisi. pohon bambu ya. Di Pangkalan Darat. Iya, Ya, paham. itu preset Oh. jatuh. Jadi sekolah itu pakai rok yang udah coklat-coklat. Kena tanah semua ya Mbak. Karena memang kalau hujan itu tanahnya itu kan ini nempel kan, nempel di tanah licin. Jadi saya merasakan itu berangkat sekolah itu, sepatu itu harus pakai Kresek. Oh, berarti sama ceritanya. ngerasain itu gitu loh. Karena kalau misalnya enggak, kita sampai sekolah itu jadi sepatu boot. Saking nempel tebelnya semua. tuh tanah. Betul gitu. Tapi sekarang udah beda banget. Iya, udah Iya. banyak perumahan Bentuknya juga. nggak berubah sih, bentuk Betul. kelas-kelasnya semua nggak berubah, hanya Jalannya aja. Jalan lingkungan sekitarnya ya. Aksesnya juga lebih Iya. sekarang ya lebih rapi. terus Alhamdulillah. Ada musola, ada masjidnya di depan kan. Udah mulai rame Iya. juga. Dulu kita belum ada masjidnya tuh. Boro-boro. Di depan tuh tukang dagang itu ya. Oh iya, Gado-gado, somai. Gado-gado. Gado-gado. Iya. Somai itu makanan favorit saya itu dulu waktu Yang ini. ada ini kan pompa kalau nggak salah ya. Iya. Nah, masih ada cuci kaki kalau becek. Kalau becek-becek dari luar baru masuk sekolah, jadi harus cuci Iya, dulu. Sekarang udah jadi masjid kan. Iya, jadi Aula, masjid. aula Iya. juga. Aula. Aula ya. Itu makan favorit tuh somai sama Bawang. warung
warung Bakso belakang. pojok. Bakso Warungnya pojok di gitu. bawah tuh. Terus buat Ya. sekarang ini terakhir ke sekolah kapan? Kita ada reuni kan tadi? Reuni akbar itu. Enggak yang ada acara sapiri semuanya tuh. Cemili ada acara di sekolah. Oh iya iya. Fun Fest. Fun Fest. 2019 berarti. Iya. Ya, Itu sih. 2019. Terakhir itu. Belum ke sana lagi, kapan-kapan kita tengokin. Iya. Kalau saya lewat sih sering ya. Karena kebetulan rumah saya kan dekat situ, di Pondok Bambu kan dekat Oh, situ. masih sampai sekarang di situ Jadi ya? sering ngelewatin gitu. Suka bersihelo dengan sekolah. Masih sering ketemu beberapa guru-guru lama itu masih ada di sana gitu. Nah, Mbak Dewi sendiri gimana nih ceritanya pada saat itu di sekolah? Oke, kebetulan saya tinggal di Jatiwaringin ya. Itu di situ ada salah satu SD, SD di situ yang kebetulan guru saya tuh guru di SMP 135 juga, namanya Pak Rowi. Pak Rowi ya benar ya ada ya? Ada. Iya Pak Rowi. Dia jadi dan tetangga-tetangga kakak saya semua yang rumahnya dekat saya itu sekolahnya di 135. Oh. Jadi memang tahunya saya hanya 135, saya nggak tahu ada SMP lain di dekat-dekat situ gitu. Jadi ya udah saya daftar ke sana. Boleh sapa dulu Pak Rowinya. Ya halo Pak Rowi, masih inget nggak? Nggak berubah ya? Nggak berubah ya? Nggak berubah, tampangnya nggak berubah. Pasti. Ya, jadi akhirnya ya udah saya masuk sana dan diterima, ya happy lah karena kemudian banyak juga teman SD saya di sana, terus banyak teman-teman, salah duanya nih, Lili sama Endang. Jadi ya kita senang lah di SMP 135. Keadaan sekolah waktu itu yang kita tahu kalau misalkan hujan tuh becek gitu. Betul sekali, dan ada pengalaman yaitu tadi saya jatuh pada saat mau ke sekolah pagi-pagi, hujan deras, pakai baju putih-putih, preset, nggak ada yang bantuin lagi. Oh, di Senin dong kalau kayak gitu ya? Hari Senin ya? Senin Mau pacara ya? Iya betul, jatuh nggak ada yang bantuin, tapi terpaksa saya juga ke sekolah. Akhirnya dengan malu ya udah rok coklat warnanya. Saya berangkat sekolah juga. Sampai jam pelajaran selesai dengan rok yang kotor. Yang kotor, terus sempat dibersih-bersihin di kucuran air itu. Masuk tapi angin nggak ternyata tuh, tambah Mbak? kotor lagi. Masuk angin nggak tuh, Mbak? Pakai basah-basah. Bawahnya doang soalnya. Nah, jadi ya itulah pengalaman lucunya di situ. Mbak Dewi udah bercerita, berarti sekarang Mbak Lili. Mbak Lili atau Mbak Hana? Ya gini, sebenarnya saya tinggalnya di Komplek Becukai Pondok Bambu. Sebenarnya waktu itu ada sih yang deket 117 gitu ya, 51, 135. Tapi entah kenapa ya saya lebih nyantolnya ke 135 gitu. Dan alhamdulillahnya memang itu pilihannya ya, pilihan awalnya ya. Walaupun awalnya memang belum tahu sih, sebenarnya belum tahu banget nih 175 itu kayak apa gitu. Nggak ngetop sih ya? Nggak tahu, cuman ya memang pengen ke sana gitu ya. Ya agak jauh sebenarnya. Saya kalau naik ke sana itu naik beca. Oh, masih ada Itu beca. ada langganan. Udah langgananannya. Namanya abang itu Bang Katrol kalau biasa kita bilang gitu ya. Nah itu aja sih. Kalau sekolahnya sih memang dulu ya seperti itu, sebecek. Terus tangga yang di belakang itu kan ada tuh yang musola paling ujung banget Musola itu. yang lama. Itu memang licin, memang itu juga. Tapi sekarang sih alhamdulillah lah, udah oke semua. Itu aja sih. Mbak Endang gimana pengalamannya di sekolah? Kalau saya, kebetulan saya tinggal di Kebun Nanas. Cukup jauh juga kalau ke 135. Jujur aja, tempo hari memang 135 itu bukan tujuan utama sebetulnya waktu pilihan. Saya lebih pilih yang di dekat rumah, Kramat Jati.
Tapi terus ya sering berjalannya waktu saya dapat di 135, ya saya masuk di situ. Cukup jauh juga, saya naik Metro Mini, waktu itu masih ada Metro Mini 54 kalau nggak salah. 54 Demo. Ya, Oh, itu Iya, ya, Bemo, 54. saya naik 54 Iya. Metro Mini. Terus teman-teman juga banyak tuh, ternyata ada yang dari Pedati, ada yang dari Kampung Melayu, Jadi banyak barengannya gitu banyak ya, Mbak. barengannya gitu ya. Pasti pakai itu tuh, pakai kupon, pakai tiket ya dulu ya bayarnya. Iya, masih lupa waktu itu harga berapa tuh di Iya. 54 ya Metro Mini. Sekarang udah nggak ada tuh Metro Mini. Iya, sudah nggak Itu ada. terus ya sama seperti tadi yang Dewi cerita, kalau mau ke sekolah itu licin sekali, yang Penuh perjuangan. di belakang pos polisi waktu masih ada jalan pintas. Oh, karena Enang lewat di belakang ya, terus Iya. yang demo ya. Ya itu. Iya ya. kan 135 sebetulnya kalau dari Kalimalang itu diaksesnya tuh jalannya jalan tanah. Iya. Tapi Iya. kalau datangnya dari arah Kafling. Kafling Enak, itu aspal. memang aspal Iya. gitu. Iya, jalannya udah sebagian besar tapi kan MHT. datangnya tuh dari Kalimalang. Iya. Itu pasti ngelewatin kebunnya, sama aja kayak trekking lah gitu. Padahal kalau dari Kafling itu lebih jauh ya, karena lebih jauh jadi mungkin banyak pilihan yang lewat Pangkalan Bemo situ. Lebih muter sih sebetulnya ya. Iya. Lebih muter. Iya, kalau dari arah itu. Selain kenangan sama teman-teman, terus sama serunya gimana di sekolah itu, ada nggak sih cerita menarik yang nggak bisa dilupain juga sama guru? Kalau saya ada ya. Saya ini termasuk deket sama guru-guru apa SOS 35 itu gitu. Jadi rumah saya itu deket sama sekolah kan. Kebetulan guru-guru itu ya masih muda-muda, mereka apa tinggalnya pun deket sekolah juga gitu loh. Jadi kalau di sekolah ya hubungannya antara murid sama guru. Saya menghormati mereka, menghargai mereka sebagai guru gitu kan. Tetapi setelah jam sekolah ya saya suka duduk-duduk di dekat tempat tinggal mereka. Ya kita main gitar bareng gitu kan. Main kartu, bercanda-bercanda gitu. Itu nggak bisa saya lupakan tuh. Itu benar-benar membuat saya ini dekat secara emosi sama mereka gitu ya. Jadi kayak temen gitu kayak ya. teman, betul. Mereka benar-benar bagi saya tuh inilah membekas ke saya. Saya mau menyapa nih. Halo Patri, Pak Kus, Pak Dadang, Pak Lukman. Saya masih ingat itu. Kita masih dulu ketawa-ketawa ya Pak ya, di depan sekolah main gitar bareng gitu. Semoga Sehat-sehat ya, Pak. Semoga sehat selalu ya Pak semua. Gitu. Pasti saya ingat banget lah sampai kapanpun sama mereka, ingat banget saya. Gitu. nah, ada lagi yang mau ditambahin dari kakak-kakaknya? Punya kenangan apa sama guru? Mungkin dari dari skill kali ya. Dulu itu yang namanya Pak Dadang gitu ya. Terus Pak Lukman itu kayaknya skillnya dulu udah penampilannya udah Oh, Udah keren ya? stylenya udah keren ya. Udah keren ya? Keren Pak. Idola. itu terus kalau yang lain mungkin Jadi semangat juga ke sekolah, mau Iya. ketemu Pak ini gitu. betul. Tapi kalau udah pelajaran tegang juga sama Pak Dadang. Siap-siap. Ternyata Pak Dadang terkenal dari dulu ya Pak. Oh iya. Pak Dadang Termasuk guru favorit juga loh Pak Dadang. Masih ada nggak ya teman-temannya? Masih disimpan. Patri ya itu dekat rumahnya itu dekat sama sekolahan gitu. Jadi ya sering ngumpul ya. Kalau untuk cerita kegiatan-kegiatan waktu itu kayak ekstrakurikuler kayak gitu, ada nggak sih? Kalau waktu itu sih pernah ikut basket ya, tim basket waktu itu. Nah terus kalau untuk
ikut kegiatan yang di sekolah itu kita pernah baca, saya pas kebetulan baca Pancasila atau Undang-Undang Dasar Pada Itu saat sih. upacara ya. Pada saat upacara itu kayaknya bagian naikin bendera ini nih, Endang. Iya, kebetulan saya jadi petugas Paskibra sama mimpin lagu Indonesia Raya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 langganan. Perasaannya gimana waktu awal-awal tuh? Deg-degan. Deg-degan ya? Karena iya kita deg-degan, apalagi Deg-degan grogi banget lah ya. di depan teman-teman gitu. Terus tapi setelah kelas 3 saya udah udah jarang. Saya lebih banyak di PMR. Ya banyak teman-teman kalau upacara yang pingsan, yang perlu pertolongan, ya kita angkut, kita obati, itu aja. Dewi? Kalau aku dulu ini naikin bendera. Oh, berarti dari Paskibra juga Iya. berarti. Kadang-kadang ganti jadi apa, membawa yang itu tuh Pancasila ya. Iya. Pancasila. Gantian lah kayak gitu. Seru juga ya. Serunya Iya. tuh kalau ada yang pingsan, guprak di Iya. belakang, ya kan? Kita bagian yang Wah. gotong-gotong tuh, Ada salah satu teman kita tuh langganan. langganan pingsan. Pasti. Setiap upacara pasti Setiap pingsan. upacara. Makanya Pingsan. begitu upacara kita pasti udah standby itu di belakangnya Iya. teman kita yang langganan pingsan. Terus yang nemenin juga sekalian nggak jadi ikut upacara, nggak panas-panasan gitu ya. Iya, itu Milihnya itu di belakang. enaknya seperti di sekolah waktu itu di belakang masih banyak pohon-pohon tuh. Jadinya lumayan lah kita berteduh sambil jaga-jaga gitu. Itu sih kenangannya yang kegiatan-kegiatan Sama kita. ini cinta monyet kan. Nah, SMP lu, apa tuh? ya kan? Pasti tuh dikejar-kejar cowok. Iya. Oh, perasaan di Pondok Bambu nggak ada monyet ya? Nah itu setiap masuk kelas lain diteriakin kayak gitu ya zaman dulu. Itu ya. perasaannya berdebar-berdebar gimana gitu. Malu deh. Digandeng aja rasanya udah Gandengannya gini ya, kelingking sama kelingking. Endangnya digandeng. Iya. Dapat surat cinta gitu ya, masih warna biru apa ungu, tapi pink ya, Pink. pink, warna pink. Aduh. Mau disapa mungkin cintanya, cintanya. Udah banyak nih, nggak tahu deh siapa. Semoga sehat-sehat terus. Semua Eh, sehat-sehat. Awalnya gimana sih bisa ngumpul lagi yang tadinya mungkin dari lulus SMP nggak pernah ketemu gitu kan, sampai sekarang bisa berkumpul lagi. Kebetulan sih waktu itu saya masih di Balikpapan ya. Nah, pas masih di Balikpapan itu di SMP 135 ini ada pertemuan 3 angkatan ya. Iya. Ya, ada 3 angkatan itu. Angkatan berapa aja sih itu, Mbak? 84, 85, 83 ya. Oh, berarti Nah, 83, Kalau nggak 84, salah ya, 85. kalau nggak salah itu ya. Iya. Nah, terus akhirnya Kita di kumpul, ketemu mereka gitu kan. Terus ya akhirnya kita Mulai cari-cari. nih. Jadi mulai cari-cari kalau misalkan ada nomor telepon, tolong dong kasih ke Si saya ini, si ini. gitu Berarti kan ya. pencetusnya sendiri, Mbak. Banyak. Banyak. Temen kita banyak. Rame-rame ada, gitu ya. Irakania, Iya, itu ada dia lebih- Saiman waktu itu Saiman, Almarhum tapi itu. gitu ya. Terus ya Dewi, Hana, ya Endang, ya banyak lah yang lainnya sebenarnya sih gitu, karena kita saling nanti kalau misalkan ada temen yang punya telepon, tolong ya dikasih ke siapa aja lah gitu kan. Nanti kan kita kumpulin gitu kan. Itu sih sebenarnya, jadi kayak getuk tular aja lah. Gitu. Kalau saya sih ngelihatnya gini, apa nih teman-teman ini ya, teman-teman angkatan saya ini, mereka ini. Jadi ada orang yang senang ini ya, senang telepon ini gitu ya, kayak Irakania itu salah satu orang yang ngumpulin kita gitu loh. Nah, kemudian base campnya itu di tempatnya Dewi. Terus Tempat Ira juga pernah. seksi repotnya Iya. ada di Hana gitu loh. Ini apa nih, saya termasuk
terima kasih sama mereka ya. Apa nih mau capek-capek gitu loh, ngumpulin orang gitu. Dari tadinya cuma berkumpul 5, jadi 10, jadi 20, akhir sekarang Ada mungkin lebih dari 100. ada 100 berapa kemarin Berapa ya, ngumpul. lupa. Angkatan kita tuh. Jadi ngumpul, reuni ketemu semua tuh. Ketemu, wah udah pokoknya bener-bener menyenangkan banget. Banyak orang-orang teman-teman kita waktu itu reuni di Jambuluk itu, mereka tuh sangat terkesan karena mereka tuh ngerasa udah lost contact, tiba-tiba Ketemu lagi. iya gitu, ada nyari ketemu, terus diajak gitu ngumpul 150 Iya. lebih sih gitu. kemarin ya, 150-an ya itu di Jambuluk gitu. Langsung cerita macem-macem deh tuh, serunya di situ. Seru. Ingat nggak sih pasti Iya, gitu. wah itu. Akhirnya sekarang jadi mereka pada ini, ayo dong ya karena kena masanya pandemi Kondisi kayak ya. gini ya, biasanya sih kita mau aja gitu kan, kumpul-kumpul lagi. Sih. Sekarang pun kalau bisa ngumpul pasti dibatesin, nggak bisa semuanya ikut gitu ya. Ada yang juga yang parnoan kan, gue nggak mau gitu mungkin kan. Iya, Udah kangen ya. tapi saya Pengen rasa sih, ngumpul-ngumpul. saya rasa sih silaturahminya jangan terputus lah ya. Iya. Walaupun ada Ada pandemi grup kayak lah, gini, kita Masih bisa itu via inilah online. dikumpulkan. Jadi kayak teman-teman bukan angkatan kita aja nih, bukan 84 aja. lintas angkatan. Mungkin yang angkatan lain juga yang pengen ngumpulin kita semua kayak gini, kita dari 84 siap gitu loh. Karena kita memang komunitas kita ada gitu loh. Bisa ngumpul jadinya gitu. Oke Gitu. Mudah-mudahan siap. sih angkatan lain juga sama ya. Pastinya sih karena mereka juga pasti ingin inilah yang namanya lu yang dulu ini ya Rasa penasarannya itu. Nostalgia deh. Apalagi kalau lagi keinget sendirian gitu kan. Si ini sekarang kayak gimana ya? Pasti kita cari tahu gitu kan. Iya betul. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya, Memang sebagai media informasi. yang belum gabung kebetulan nonton acara ini, Iya. kita punya komunitas loh gitu, kita punya grup gitu. Betul. Saya Still TV. ini kalau misalnya kontaknya susah gitu, cari aja di ini nih Still TV Di nih. Still TV. Nanti Still TV mungkin bisa ngebantu. Oh ini angkatan 84 bisa dikumpulin gitu loh. Iya, betul. Karena memang ada beberapa sekian, gitu Iya, ya. memang ada beberapa teman-teman kita yang kita tuh sampai sekarang nyari sebetulnya. Ini di mana sih? Mereka nih gimana sekarang gitu. Masih ada beberapa yang kita belum ketemu. Kita ya. belum ketemu gitu loh. Mungkin nanti setelah lihat ini bisa hubungi teman-temannya yang lain gitu. Iya. Bisa itu ya. Jadi bisa kumpul-kumpul bareng lagi, komunikasi lagi. Iya, betul. Kita pernah ngumpul nih sampai 150 orang angkatan 84 gitu ya. Tapi itu sebetulnya belum semuanya terkumpul gitu. Saya pengen ngajakin teman-teman yang belum belum kontekan sama kita, bisa kontak Lili melalui Still TV ini gitu. Jadi kita kumpul rame-rame lah gitu. Banyak manfaatnya kok kita kumpul rame-rame. Nanti kita juga punya satu grup gitu. Jadi kita bisa komunikasi. Kita jalin silaturahmi lah gitu. Karena bayangin aja kita berapa kelas itu ya. Ini yang kekumpul baru 150 orang. Padahal kalau misalnya 7 kelas saja mungkin ada sekitar 300-an, ya 300-an lah gitu. Setengahnya gitu. Iya. Jadi kalau ada kakak-kakak angkatan 84 yang belum pernah ikut bergabung, bisa hubungi Mbak Hana, kontak di Still TV. Tinggalin nomor teleponnya aja, nanti kita kontak. Iya. Dari pas ngumpul-ngumpul tuh, alumni 84 pernah punya kegiatan apa sih? Kegiatan sih banyak mungkin ya. Selain kita menjalin silaturahmi, kita itu melakukan baksos gitu ya. Jadi baksos ini ke pihak eksternal, pihak luar ya. Jadi kita kunjungan ke anak yatim, atau kalau misalnya ada bencana banjir, kita juga Kita apa? lebih kalau banjir itu kita lebih ke angkatan bantuan ke angkatan teman-teman kita yang dulu. terkena banjir Terdampak gitu. banjir iya Betul, sih gitu. betul. Seperti itu. Terus yang paling ke anak yatim ya. Iya, itu yang kita lakukan gitu kan sekarang itu. Nah,
Kalau misalnya ini apa nih kita melakukan sesuatu kayak gitu ya memang kita prioritas ke itu ke teman-teman kita dulu gitu ya. Kalau misalnya teman kita ada yang kesulitan atau segala macam, biasanya kita akan rangkul, kita bantu gitu kan. Seperti itu gitu. Ada yang Ya. meninggal juga ya. Ya, beberapa sudah meninggal ya kita bantu untuk apa sekedarnya ke keluarganya. Ke keluarganya. Gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa mempererat persaudaraan kami gitu ya angkatan Amin. 84 ini gitu. Terus Seperti buat itu. kedepannya ada rencana apa sih dari angkatan 84 tuh? Mungkin bukan hanya ke angkatannya sendiri, ke teman-teman sendiri, ke adik-adik kelas yang di 135 itu kan bisa jadi ada rencana apa kira-kira? Kalau saya ini baru wacana sih ya, ya? tapi memang begini. Kalau saya memang saya melihat gini gitu ya. Saya merasakan dulu ya, waktu sekolah informasi itu nggak terbuka semua gitu. Kadang-kadang saya pengen mengenalkan, kalau saya dari seorang IT gitu ya. Kadang-kadang saya pengen mengenalkan kepada mereka, kepada adik-adik kelas saya dari usia dini nih, dari SMP Dari nih gitu. SMP. Ada apa sih di dunia IT gitu kan? Itu saya pengen ajak kayak gitu. Mungkin ya pihak sekolah nanti bisa memberikan waktu pada kami, beri waktu berapa sesi datang Iya, gitu untuk mengizinkan ini gitu. untuk pengenalan berbagi ilmu lah gitu. Karena saya sebagai IT Ada beberapa teman juga sih sebenarnya yang ini IT ya. betul, Iya. betul. Angkatan 84 ada beberapa Iya, orang. tapi mungkin bukan cuma IT aja kan, ada Iya. finance apa segala macam yang bisa share gitu loh mengenai kehidupan ini pengetahuan ini gitu. Semoga aja itu bisa bermanfaat gitu bagi adik-adik ini. Jadi Terbuka mindsetnya tuh akan ini Akan lebih terbuka gitu kan. Oh, ini IT itu ternyata begini, bukan cuma bentuk komputer aja kayak gitu, tapi ilmunya banyak gitu, cabang ilmunya banyak. Oh, ini kalau misalnya keuangan begini gitu. Jadi mereka itu dalam menempuh jenjang pendidikan, jenjang karir, mereka bisa lebih tersegmented gitu loh. Karena saya ngerasain dulu saya buta gitu. Blank bener ya, kita buta, kita nyari setelah saya kerja saya baru paham begini gitu. Nah, Jadi saya pengen share itu. Setidaknya dari kakak-kakak ini mau memberikan gambaran sejak dini dari SMP buat adik-adik kelas kita yang di 135. Betul. Semoga Bapak Ibu guru memberi izin Ya. dan mendukung niatnya dari kakak alumni 84. Dunia IT itu luas sebetulnya gitu. Kayak dulu saya begitu masuk IT, saya tadinya cuma sempit gitu pandangannya gitu ya. Tapi ternyata IT itu banyak. Jadi ada hardware, ada network, ada software. Itu ilmu yang sendiri-sendiri sebetulnya gitu. Kalau saya dulu belum tahu seperti itu. Nah, sekarang waktu dalam waktu sekarang ini itu perkembangannya sangat masif ya IT itu, dan orang bisa mencari uang dari sana gitu loh secara instan ya. Saya melihat seperti itu. Saya pengen ngajarin kayak gini, seorang yang senang komputer ya, itu dia bisa belajar, at least dia bisa bikin program dengan satu bahasa tertentu. Seperti sekarang misalnya dia bisa mempelajari yang gampang aja lah, PHP gitu ya. Itu salah satu bahasa pemrograman yang populer sekarang. Dan itu bisa dipakai untuk mencari uang secara instan. Contohnya begini. Ada satu perusahaan ini pengen punya website gitu. Pengen punya website. Itu akan dibutuhkan orang yang bisa
bahasa pemrograman, salah satunya PHP. Kemudian dia bisa desain. Dan itu ilmu komputer semua yang sebetulnya mudah untuk dipelajari. Jadi kita bikin ini, bikin desainnya seperti apa. Nanti bahasa programnya itu misalnya pakai PHP itu. Dan itu banyak sekarang itu perusahaan-perusahaan yang mencari, dia nggak cari orang IT-nya, tapi dia ingin membuat satu website atau bikin satu aplikasi dari orang yang ngerti IT. Setelah itu aplikasi itu bisa digunakan sama orang itu gitu. Nah, itu yang paling ini deh, yang paling mudah yang saya pengen kenalkan gitu loh ke adik-adik kelas gitu. Jadi bukan IT itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah untuk dipelajari, nakutin gitu ya? Nakutin gitu. Enggak seperti itu gitu loh. Saya pengen adik-adik kelas saya itu bisa menimba ilmu dari saya, menimba pengalaman dari saya gitu kan, bahwa kalau mau cepat kerja, bisa menghasilkan uang gitu kan, kita bisa lakukan ini loh gitu loh, kita bisa lakukan ini gitu. Siapa tahu zaman sekarang kan saya kira ya Mbak Ani, kita itu jangan terpatok untuk nanti saya kerja kantoran gitu. Itu udahlah, enggak, jangan kayak gitu. Mendingan kita kembangkan ini kita, skill kita gitu. Salah satunya yang bisa membuat itu adalah dunia IT ini, karena segala sesuatunya sekarang berkaitan sama IT. Iya. Perusahaan mana sih yang nggak pengen punya website gitu ya kan, website yang terkenal gitu kan, wah orang ngelihat gitu. Nah itu kita bisa share ke sana. Jadi ada beberapa teman juga yang yang punya software house seperti Hendra ya. Itu Hendra itu udah Julian Hendra gitu. Pasti teman-teman inget. Nah Julian Hendra ini dia punya software house yang dia siap untuk membagikan ilmunya gitu loh. Dia siap untuk itu gitu loh. Jadi ya saya bilang, ya kalau kayak gitu kita bantu aja nih alumni kita, adik-adik kita supaya kenal ilmu ini, supaya bisa memanfaatkan ilmu ini untuk kehidupannya dia gitu. Seperti itu sih. Kalau dikasih kesempatan. Ya insya Allah kalau kasih kesempatan. Kesan dan harapan dari kakak-kakak alumni tahun 84 buat Steel TV. Kalau kesan sih sebenarnya gini, belum lama jujur ya, Steel TV belum lama banget tahu adanya Steel TV. Nah waktu itu infonya Ana lupa ya dari siapa itu, Mbak Uki ya. Kalau nggak salah dari Mbak Uki gitu ya. Nah terus ternyata kita ada Steel TV nih gitu. Nah terus kita oh iya seperti ini. Nah terus akhirnya gimana nih dari 84 juga belum ada nih untuk kesan memberikan satu masukan lah mungkin gitu ya untuk Steel TV atau untuk acara ini nih gitu, seperti ini. Nah senangnya kita itu dengan adanya Steel TV ini, kita juga bisa tambah wawasan ya, kita juga bisa memberikan satu informasi mungkin ke adik-adik kelas kita, kita bisa menyapa, kita bisa mungkin kenal juga sama angkatan-angkatan lain gitu kan, bahwa ini loh, oh ternyata ini 84 tuh ini loh gitu ya. Nah, terus tapi sama Mbak Rina mungkin mereka udah pada tahu lah, Mas Dudi gitu kan. Nah itu sih kesan kita ya. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih mempererat, lebih oke deh, Steel TV lebih maju ya. Tapi benar sih, kalau menurut saya sih benar apa yang Hana bilang itu benar gitu ya. Kalau buat saya ini hal yang positif, sangat positif
kita punya ini apa, punya satu media buat ini ya, buat Wadah. apa, buat berkomunikasi ya, berinteraksi gitu. Karena ini terbuka kan, orang-orang yang mungkin teleponnya nggak ada, dengan channel Steel TV ini bisa ini gitu, bisa ketemu sama kita gitu. Jadi ini wadah yang lebih tinggi dibanding kita perkumpulan ini gitu. Dan saya rasa itulah bagus banget lah ada Steel TV ini. Saya sih berharap ya Steel TV ini bisa berkembang Langgeng ya, bagus berkembang. gitu. Amin. Berkembang Programnya juga terus. lebih itu. Iya. Jadi ada program-program yang lebih menarik. Iya. Ada program-program yang bisa bisa Mengedukasi. mengedukasi dan bisa mengajak angkatan-angkatan yang lain juga untuk ini gitu, untuk tampil di sini. Harus perangkatan kayaknya. Iya, kita lagi menyelusuri mulai dari angkatan yang terdahulu sampai yang tua-tua dulu ya? nggak menutup, tapi 2005 udah tayang sih kemarin, nggak menutup kemungkinan buat yang adik-adik di bawah kita juga tetap boleh, asal bersedia aja. Iya. Jangan bilang tua deh, angkatannya udah umur aja. Tua kesannya gimana ya? Tapi saya rasa buat adik-adik yang masih sekarang eksis di 135, kalau dia punya prestasi segala macam juga bisa di ini Bisa kan, ditampilkan. bisa diekspos di sini itu. Bisa banget, Tuh, tinggal tunggu bagus. waktunya aja. Iya. Terima kasih buat kakak-kakak alumni tahun 84 sudah bersedia hadir di studio Steel TV. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Makasih juga. Terima kasih. Kita udah kasih, diundang kasih di kesempatan. Steel TV ya. Semoga Steel TV maju terus. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain loncengnya. Aku Ani, peace out. 84 kompak selalu, silaturahmi jalan terus.